Kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau ayah brigadirnya nyesel, kecewa. Harusnya Icat dipecat aja. Kenapa masih jadi polisi? Nah, misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus Brigadir J. Nah, kabar terbarunya bahwa Samuel Huta Barat, yaitu ayahanda dari Yosua, itu kecewa dan menyesal juga. Kenapa Eliezer ini jadi polisi? Nah, kekecewaannya Samuel Huta Barat ini disampaikan oleh pengacaranya ya, Bapak Roni gitu. Dia mengatakan dalam video yang ini, ayah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat merasa kecewa dengan keputusan Polri yang tak memecat Richard Eliezer. Nah, dari video ini kan menjelaskan bahwa Pak Samuel Huta Barat ini dari tadinya pasrah, kecewa itu dengan tindakan Polri yang memberikan Baradae ini atau Icat ini untuk kembali menjadi polisi. Nah, Icat ini walaupun kembali jadi polisi ya, dia juga masih harus mendapati hukuman-hukuman. Yang pertama adalah sidang kode etik ya, kan ini sidangnya kemarin sidang kode etik, dia masih harus ada hukuman 1 tahun 6 bulan untuk penjaranya. Lalu juga tidak ada kenaikan pangkat selama 1 tahun juga kalau nggak salah. Kemudian juga dia harus membuat pernyataan permintaan maaf secara tertulis. Nah, jadi Icat ini melanggar sidang kode etik dari perbuatan tindakan tercela. Nah, jadi bapaknya Yosua ini kecewa dia. Waduh, saya kecewa. Tadinya saya ikhlas, pasrah sebelum ketahuan semuanya ya. Tapi setelah semuanya ketahuan dan Ferdy Sambo kena hukuman, saya kecewa. Jadi terhadap Icat ini. Nah, ini Let's Go nggak tahu ya, karena Let's Go nggak bisa merasakan apa yang dirasakan keluarganya ya. Dari awal, bukan dari awal ya, maksudnya awalnya yang pertama kita tahu bahwa bibinya Yosua itu nggak terima dengan vonis Icat yang 1 tahun 6 bulan gitu. Dia yang nembak anak saya, dia yang nembak bla 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 bla. Ya bener itu. Yang kedua, kakaknya Yuni Huta Barat itu lebih rela dan ikhlas kalau Bribka RL alias Ricky Rizal itu yang dibebaskan atau justice kolaborator, di mana Ricky Rizal nggak mau. Nah, Icat yang mau. Yang ketiga sekarang papanya dan mamanya dari Yosua ya, itu nggak rela dan nggak ikhlas kalau Icat ini jadi polisi lagi. Harusnya dipecat aja, biar jadi pelajaran gitu. Harusnya Icat jadi dagang pop ice atau apa itu. Nah, ini nih. Tapi yang menarik ya, itu komenan netizen. Nah, sekarang malah berbalik. Komenan-komenan netizen ini malah berkurang nih. Respect-nya sama keluarga Brigadir J. Termasuk Let's Go ya, sedikit aja tapi. Nah, kenapa? Karena sangat besar peranan Richard ini untuk membuat terdakwa Sambo CS ini masuk ke dalam penjara dan dihukum seberat-beratnya. Ini artinya apa, Pak Samuel? Artinya banyak banget orang yang terlibat dan mau menghabisi anak Pak Samuel. Ingat ya, ini pendapat Let's Go, ini opini Let's Go pribadi nih. Bisa jadi Let's Go salah atau terbawa emosi gitu, terbawa suasana. Tapi yang Let's Go pikirkan adalah Icat ini peranannya 90% Pak Samuel. Jadi kalau nggak ada Icat, kasus ini tuh nggak bakal ada. Dan Pak Samuel membenci orang yang salah. Pak Samuel dan keluarga akan membenci Icat 100%. Dimana kalian itu hanya tahu bahwa Icat yang menembak Brigadir Yosua. Kalian akan berpikir bahwa seluruh kesalahan atau menghilangnya nyawa anak kalian dibunuh oleh Icat. Padahal yang terjadi adalah Icat menembak, melukai. Icat melukai itu benar. Icat melukai itu memang benar. Tapi yang menghabisi nyawa Brigadir Yosua adalah Ferdy Sambo. Nah, yang memfitnah Brigadir Yosua dosanya adalah Putri Chandrawati. Nah, yang nyolong duit Brigadir Yosua 200 juta itu kan menzolimi namanya ya. Wah, keren, Let's Go ya, tahu ya. Itu adalah Bribka RR. Nah, yang kompor duri di dalam rumah tangga adalah Kuat Ma'ruf. Nah, bahkan banyak anak buah Sambo yang ikut menghilangkan barang bukti alias perusakan elektronik CCTV. Itu banyak banget, ada puluhan orang terlibat menghabisi anak Pak Samuel. Nah, ini yang Let's Go concern ya. Nah, kalau Icat sama sekali tidak berani memberikan perkataan jujur, Icat akan 100% ditahan.
100% kesalahan akan ada di Icat. Dan kalian semua, seluruh Indonesia, akan membenci Icat atas hal yang tidak dia lakukan, yaitu menghabisi nyawa Yosua. Tapi Icat memang melukai Yosua. Jadi menurut Lesko, Icat ini mendapatkan bayaran dengan apa yang dia lakukan gitu. Icat ini salah, menembak salah banget. Tapi, ya nggak ada tapi ya. Menembak juga ada salah ya. Ya, mungkin hukumannya harus lebih sedikit berat mungkin dari segi keluarga Brigadir J ya. Nah, ini kalau dari dari segi Icat, memberitahukan bahwa Icat ini membuat kita tidak berdosa terlalu banyak untuk membenci orang yang salah gitu. Dimana orang yang benar-benar salah yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana cerita ini dibuat, itu masih melenggang bebas dengan harta miliaran hasil tilang sepeda motor setiap harinya. Nggak ya, ini dugaan. Tapi Icat ini berani mengungkapkan hal itu. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau dari keluarga Brigadir J, pasti inginnya sih kenapa Icat jadi polisi lagi gitu. Kita kan pengennya Icat tuh sedikit menderita ya, sedikit dapat hukuman gitu. Mungkin di penjara 3 tahun atau tidak diterima kembali di kepolisian gitu. Pengennya sih seperti itu. Ya, Lesko juga ngerti sih perasaan keluarga Brigadir J ya. Sekali gitu ya, tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau kita lihatnya dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa. Ya. Perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh Kepada terhadap kepolisian. korpsnya. Jangan lupakan juga jasa Icat ya. Ini harga yang harus dibayar itu. Apakah kalian mau membebaskan Ferdy Sambo dan yang lainnya, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, kalian bebasin semuanya, sedangkan Icat sendiri yang dihukum seumur hidup atau dihukuman mati. Kalian mau nggak? Dan kalian nggak tahu siapa pembunuh asli dari Brigadir Yosua. Nah, ternyata gara-gara Icat, kalian tahu nih, ada banyak orang yang benci Yosua. Ada banyak orang yang memanfaatkan Yosua. Ada banyak orang yang menyalahgunakan Yosua. Ketahuan semua orang ini. Nah, tapi bayarannya adalah Icat ini harus cepat dibebaskan. Nah, kalian pilih yang mana gitu loh. Kebetulan juga kalau mungkin bukan Icat yang ngungkapin ini, mungkin seluruh Indonesia juga nggak tergerak hatinya. Kita termasuk Lesko ya, Lesko tergerak hatinya karena apa? Karena Icat gitu. Kalau Icat nggak seberani ini, Lesko mungkin tidak akan mengawal kasus ini selama mungkin gitu. Itu sih. Kami keluarga sebenarnya kalau Ricky Rizal yang seandainya dia yang mau jadi JC, mungkin kami sedikit legowo menerima, bahkan kalaupun vonisnya bebas kami bisa menerima dengan cepat. Pengacaranya Brigadir J ya juga mengatakan bahwa Icat ini kenapa sih dia masih mau jadi polisi, padahal gaji Barada berapa sih? 3 jutaan gitu, 3 juta 5 juta ya mungkin ya. Ya nggak banyak lah, masih banyak gaji supir kuat baru 10 juta. Ya itu kan. Jadi kenapa dia masih mau jadi polisi gitu? Bahkan kalaupun dia jadi polisi, dia nggak naik pangkat. Icat ini masih dengan bahkan turun pangkat, jadi staff gitu di office gitu, nggak bisa dapat uang tilang, nggak bisa dapat uang dinas gitu. Bahkan mungkin penurunan pendapatan ya, tapi dia masih mau jadi polisi gitu. Icat punya cita-cita besar, keinginan jadi seorang polisi sejak dari kecil. Dan juga sampai sekarang Icat juga masih mau menjadi seorang polisi. Bahkan kuasa hukum Brigadir J ini juga mengatakan bahwa Icat ini dalam bahaya. Kok masih maunya? Berarti kan jiwa korsa, jiwa yang benar-benar polisi itu ada di Icat. Dia tahu kalau dia balik lagi ke polisi, dia akan mendapatkan banyak banget tekanan. Mungkin ada antek-antek Sambo masih ada, banyak banget ancaman, nyawanya dalam bahaya, keluarganya pun dalam bahaya. Gimana cara Icat melindungi keluarganya nanti? Bisa 10 tahun, 20 tahun lagi. Nah, orang-orang jahat dan oknum-oknum ini akan bersatu untuk menghabisi Icat gitu. Nah, tapi dia tetap memilih untuk menjadi polisi dengan pangkat rendah. Dia bahkan nggak minta naik pangkat loh, nggak kayak keluarga Brigadir J ya. Minta anaknya naik pangkat gitu. Tapi ini ya nggak tahu sih. Menurut Lesko agak dilema ya. Tadinya Lesko sangat membela keluarga Brigadir J, tapi setelah melihat kakaknya mendukung Ricky Rizal, ayahnya kecewa dengan Richard, tadinya sih Lesko sangat apresiasi banget di keluarganya, terutama mama sama mamanya ya dan papanya itu memaafkan Icat dengan tulus gitu, karena gara-gara Icat dia tahu siapa pembunuh sebenarnya gitu. Tapi sekarang mereka kecewa dan sedih gitu. Bahkan di komen-komennya ini, Lesko kasih komen-komennya mengatakan bahwa jangan dendam terlalu lama, Pak. Tidak baik untuk kesehatan hati ya gitu. Jadi berarti keluarga Brigadir J belum ikhlas untuk memaafkan Icat. Nah,
Coba komen aja pendapat kalian. Apakah kita keluarga begitu harus legowo atau gimana? Kalian akan mendukung sisi mana? Kalau sampai mereka ngamuk dan menuntut Icat untuk dihukum lebih lama lagi. Nah, kalian tim Icat yang harus dipecat? Wah, tim Icat yang harus dipecat. Atau tim keluarga Yosua yang harus bersuara? Wah, ya, pantun. Kok nge-rap jadinya ya? Thank you banget ya nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.